Langsung mawon nggih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023, kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya sampai di yaumul akhir. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Danaraja beserta guru dan pendidik yang telah menghadiri acara pada hari ini dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif di SD Negeri 4 Danaraja sebagai bagian tugas dari saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banjarnegara. Sebelum dimulai acara pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Danaraja, kemudian pemaparan, penyebaran pemahaman budaya positif, dilanjutkan penutup. Sebelum kita mulai, kita membaca bismillah, saya iringi satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Danaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita masih diberi karunia yaitu kesehatan sehingga kita dapat dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif kaitannya dengan pembelajaran guru penggerak oleh Bu Tri Suryani SPD. Untuk itu dengan kegiatan ini mari kita dukung supaya kegiatan ini nantinya bisa untuk kemajuan terutama SD 4 Danaraja nantinya bisa membuahkan sebuah guru penggerak dan nantinya yang lain bisa mengikuti. Semoga apa yang telah didapat oleh Bu Sri Suryani nantinya teman-teman SD 4 Danaraja untuk bisa mengikuti kegiatan ini selanjutnya. Itu saja yang kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyebaran pemahaman budaya positif itu dilandasi dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai guru hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak, saya lebih bersifat menuntut anak harus, contohnya saya guru kelas 1 menuntut anak harus bisa membaca, menulis dan berhitung. Sekarang ternyata tugas saya hanya sebagai menuntut Bapak Ibu Nah, sebelum dimulai acara pemaparan pada hari ini, saya mempunyai 3 pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak dengan pertanyaan pemantik tersebut? Monggo digaris turunin. Nah, Bapak Ibu pasti pernah membaca atau midangat apa yang dimaksud dengan budaya positif. Kita sering membaca ya, atau di status WA atau di internet tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Materi 1 yaitu perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan pemikiran tentang belajar untuk peserta didik kita. Perubahan paradigma belajar itu dalam membangun budaya positif di sekolah dapat tugas kita ya sebagai guru, Mbak tadi sebagai teknik juga itu untuk menyediakan lingkungan belajar yang positif agar anak-anak nyaman dan mampu berpikir dan bertindak dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Nah, saya akan meminta bantuan dari Pak Soleh dan Bu Suryati untuk bermain peran di sini. Ya, silakan. Pak Soleh cuma menawan Pak, kali Bu Suryati. Nanti biar diambil gambar. Nah, Pak Soleh memegang tangan Pak seperti ini digenggam. Lalu Mas Alif Pak Sumina. Nah ya udah, bener aku tadi kita sama lo betul apa? Nah, Pak Soleh ini sedang bermain peran. Pak Soleh itu mempunyai benda berharga. Jadi Pak Soleh memegangnya secara erat. Nah,
Bu Suryati kan ingin tahu benda apa yang dipegang sama Pak Soleh, malah kalau bisa ini dimiliki juga. Nah, tugasnya Bu Suryati adalah membujuk, merayu, meminta, pokoknya tergantung Pak Soleh. Kalau menurut Pak Soleh itu benda berharga, Pak Soleh tidak mungkin dibuka. Tapi kalau tidak merasa berharga, bukan baik. Nah, sekarang coba Bu Suryati melakukan usaha ya, atau perjuangan apa agar Pak Soleh bisa membuka kepalan tangannya. Kira-kira isinya apa ya Pak? Berharga apa tidak Pak? Lebih dari 10.000. Saya kepengen itu yang ada di asrama Pak Soleh kira-kira boleh apa tidak? Ya, kalau mau minta ya boleh. Ini cari dulu, baru cari nanti diminta atau tidak itu. Ternyata nggak boleh, mungkin dengan apa ya imbalan. Ini ada kayak Pak. Ada Pak. Iya, kayaknya iya. Itu coba Pak. Diberikan sedikit saja Pak. Saya pengen lihat, nanti kan saya bisa iya apa tidak Pak minta pada waktu kalau pengen lihat toh. Ya, kalau Pak Soleh itu berharga, berarti tidak bisa. Tapi kalau wanita itu kayak kembali, kayak gitu. Menurut saya berbeda bisa. Pak Soleh menganggap barang ini atau tidak? Ya, saya cuma pengen lihat belum memiliki. Nanti kalau sudah dibuka mungkin bisa memiliki dan bisa tidak. Penting itu sudah penting. Apa pengen banget? Apa penting? Sangat baik. Rapat sepuluh. Bagaimana itu? Oh. Jadi itu menurut Pak Soleh berharga atau tidak? Dia bisa berharga, bisa tidak. Berharganya dari siapa? Ini berharganya hanya dari segi materi gitu. Agak menurut saya ya berharga untuk ya untuk untuk perjalanan ke tempat kerja dan sebagainya. Kalau berarti Bu Suryati sudah pandai ya memainkan perannya untuk membuka asalnya Pak Soleh. Ya. Ada rokok. Iya. Ada rokoknya. Kita tepuk tangan untuk Pak Soleh dan Bu Suryati. Terima kasih. Dari permainan drama yang diperankan oleh Pak Soleh dan Bu Suryati, kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya yang bisa mengontrol Pak Soleh itu untuk membuka itu sebenarnya Pak Soleh atau Bu Suryati nggih? Iya, tepat sekali ya. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kontrol diri itu ada di diri kita sendiri. Oke? Kita lanjut. Nah, ilusi kontrol ya. Menurut Dr. William Gother, ilusi kontrol dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kaitannya kita guru, coba Bapak Ibu perhatikan. Nomor 1, guru dapat mengontrol murid, ya, yang satu. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, yang paling tepat itu yang nomor berapa? Tentang kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Guru mengontrol murid. Bisa kan tidak, Bu? Bapak Ibu? Bisa nih. Tapi kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita bisa ya. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Selanjutnya, orang dewasa, apa kita mempunyai hak untuk memaksa anak, Bapak Ibu? Tidak bisa nih. Kita sudah tidak boleh lagi ya memaksa anak. Kita hanya boleh menuntun. Nah, tema selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya makna asal dari kata ini berkaitan dengan disiplin terhadap murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nilai-nilai disiplin itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, coba kita perhatikan di sini. Setiap perilaku, perbuatan itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dipakai seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbentuk sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Nah, kita tahu ya, profil pelajar Pancasila mempunyai 6 dimensi. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta berkreatif. Selanjutnya, tentang kebutuhan dasar manusia. Saya ingin tahu, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Benar ya? Silakan menurut Bupati, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Ya, apa ya? Ya, makan, ya. Yang lain? Just mandi lah. Itu yang sama untuk Bupati yang sudah selalu setia mengikuti kegiatan saya. Coba Bu Tuti.
kebutuhan dasar manusia yang sangat mendasar, pertama yang jelas seperti Mbak tadi, kalau kebutuhan pokok itu adalah sekunder yang seperti makan, sandang, hidup. Primer yang sekundernya dan kebutuhan penunjang yang lainnya. Mungkin yang primer dan sekundernya. Pak Soleh pasti jawabannya gitu ini. Biasanya begitu. Saya malah tadi seperti ini, kebutuhan dasar yang dimaksud Tuhan ini untuk kelancaran hidup atau kebutuhan dasar dalam pendidikan gitu. Itu yang tadi membingungkan saya seperti itu. Agar untuk kelancaran hidup kan itu berarti primer kebutuhan dasar itu yang untuk dasar untuk kebutuhan manusia dalam hubungannya dengan pendidikan itu apa saja oleh soalnya kebutuhan dasar manusia mencari kebahagiaan gitu ya. Itu malah yang kita cari selama ini loh. Bahagia itu sederhana. Bahagia menurut saya belum tentu bahagia menurut Pak Soleh. Ya, kalau mancing dapat ikan, ngepel, jogja, kan gelem-gelem ya, gelem-gelem. Itu bahagianya Mas Soleh beda dengan bahagianya saya. Coba Bu Suryati. Kebutuhan dasar manusia apa? Ya, ada betul. Saudara. Ya. Ya pada dasarnya manusia itu memang tidak jauh-jauh dari uang ya. Penting dan pokok karena bahagia bisa diciptakan dari situ Bu. Ini apa tidak Bu? Berarti itu merangkap sebagai entrepreneur. Jadi apa-apa itu boleh. Setuju Bu? Kemudian kita simak, coba Bapak Kepala Sekolah. Menurut pendapat kami, yaitu kebutuhan dasar dari manusia bisa harga diri dan juga cinta, begitu. Ya, itu untuk menghadapi Pak Soleh tadi, yaitu yang termasuk keamanan ada ya, keamanan kebutuhan fisiologis, begitu. Itu. Terima kasih Bapak Ibu di sini. Semua jawabannya bagus dan semuanya benar. Nah, coba kita simak kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kita ada ilustrasinya ya. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doli. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doli yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Anda, kenapa, alasan apa Doni melakukan hal tersebut, meminta bekal temannya? Nah, kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan atau alasan atau motivasi ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita ketika melakukan
sesuatu, pasti ada yang melandasi, ada motivasinya. Sehingga ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, coba Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasarnya itu ada 5 ya. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga, kebebasan atau freedom. 4, kesenangan atau fun dan kekuasaan, penguasaan atau power. Setuju nih kalau itu? Ternyata kita kebutuhan dasarnya itu ada 5. Nah, ini tentang kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat biologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, betul ya, betul. Nah, dari kasus di atas, Joni yang meminta bekal makanan temannya itu berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya dalam hal apa, Ibu Suryati? Betul, untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Dia tidak sanggup, makanya dia meminta samu temannya. Kedua, nah ini kebutuhan kasih sayang dan diterima, love and belonging. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya mereka belajar suka pada gurunya. Contohnya Bu Tuti. Nah, Bu Tuti adalah guru olahraga. Kalau di sekolah ini ternyata favoritnya ada agama sama olahraga. Jadi Dela pengen olahraga, Dela ingin agama, seperti itu. Atau ada kalau guru kelas ya kita baru duduk di kantor baik langsung anak-anak ke kantor. Bu guru maksudnya jam berapa? Dela pengen pelajaran itu. Berarti anak-anak itu merasa nyaman atau diterima di sekolah kita ya. Alhamdulillah kita di SD4 mampu menciptakan sekolah yang membuat anak merasa nyaman. Tidak ada yang merasa tersakiti atau merasa dicemooh di sekolah ini. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, diterima, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, dari kasus Doni itu berarti dia membutuhkan kebutuhan yang akan dia penuhi. Nah, di sini Doni juga sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, mungkin dia di rumah menunya tetap kayak misalnya kalau saya tempat tunggal Pak, misalnya saya kan tiap pagi tanya sama anak-anak kelas 1, tadi kamu sarapan sama apa? Mesti kebanyakan ini Pak, katanya sosis
sosis, nugget, mie, endok. Padahal saya sih menyarankan anak-anak kelas 1 mendingan tejian, tempe, tahu, gitu yang sayuran hijau atau yang membuat sendiri. Kemudian kebutuhan dasar keempat yaitu kesenangan atau fun, kebutuhan akan kesenangan. Nah, contohnya Pak Soleh senangnya mancing Kak. Nah, Pak Soleh senangnya mancing, Bu Surati senangnya kuliner, Bu Tati kok senang ya Bu? Senang. Bu Tati apa Bu? Masak. Bukan apa bukan? Bukan giling. Bapaknya renang ya Pak? Pak Tikno kepala sekolah kita ada guru olahraga, jadinya yang hobinya olahraga. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Jadi itu yang membuat kita senang. Itu adalah me time ya, cara kita membahagiakan diri sendiri kan seperti itu. Ada setiap orang cara mencari bahagianya itu sendiri-sendiri Bu, tidak bisa disamakan. Betul? Senangnya apa? Saya shopping sama traveling harus itu ketika kita melakukan hobinya kita ya, sebenarnya itu secara tidak sadar kita sedang memenuhi kebutuhan kita untuk mencari kebahagiaan, kesenangan. Aku senangnya senang, berarti aku benar senang. Aku senangnya mau berarti tiap hari kuliner, masak-masak kayak Mbak Sir, betul? Iya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, anak-anak biasanya di sini kan senangnya bal-balan, ya. Jadi buh panas, buh puasa, mereka tetap bal-balan walaupun sudah saatnya pulang atau sholat, mereka tetap bal-balan. Dari kasus yang tadi, ketika Doni meminta bekal temannya, ia melakukan karena iseng dan menikmati lah ini. Ternyata dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, ya, kesal ketika diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Nah, ini kayak jadi ini pokok senangnya nyari di kantornya. Nah, nyari di kantor. Berarti senangnya kan makan bisa gitu, bahagia banget. Maka berarti Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kelima, penguasaan atau power. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa, ya, kecewa kalau keinginannya tidak dipenuhi. Dan mereka biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kan kita misalnya sebagai guru ya, di kelas kan mesti ada anak yang menonjol, ya, menonjol. Pokoknya senengannya ngatur kancane, ngatur kancane. Pokoknya kancane kudu manut, nek orang manut, pokoknya orang barat. Nah, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan atau power. Nah, ini sudah nih. Kemudian ke motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan motivasi. Monggo Pak Soleh, kayaknya udah siap banget jawaban. Motivasi ya semacam
dorongan pada seseorang untuk melakukan sesuatu lah. Mungkin bisa berupa apa ya? Berupa contoh, berupa arahan, berupa nasihat dan sebagainya. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Soleh atas jawabannya. Mbak Suryati ingin menjawab? Kayaknya udah siap banget kok. Apa Bu Tati siapnya ada? Dorongan yang ada pada manusia untuk melakukan sesuatu. Dorongan itu apa yang melandasi. Kemudian Ibu Tuti, coba yang dimaksud dengan motivasi. Itu iya, itu sudah diwakili. Suryati Ya, sebetulnya hampir sama dengan Pak Soleh ini. Kaitannya motivasi yaitu adalah memberi dorongan atau untuk bisa saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman situasi. Ya, supaya anak-anak atau guru-guru diberi motivasi supaya nantinya lebih baik begitu. Itu saja. terima kasih, jawabannya sangat komplit. Ibu Suryati kayaknya udah siap banget. Apa Bu? Oh sama deskripsi ya, jadi apa sama? Ya. Nah, motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi itu ternyata terdiri dari dua Bapak Ibu. Ini motivasi eksternal dan motivasi internal, ya. Nah, dalam bukunya Reflexion Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Ada 3 ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, Pak Soleh ketika memakai helm itu alasannya apa? Pertama, keamanan. Keamanan dari kalau ada ya bukan jatuh gitu. Kedua, bukan ada polisi. Yang ketiga, ya matanya aman, nggak kelilipan. Terutama itu keamanan. Itu berarti Pak Soleh sudah menerapkan motivasi eksternal dan internal. Coba Bapak kalau Bapak mengagum jaket, alasannya apa Pak? Meneliti motor. Ya, pertama yang pertama yaitu menghindari angin ya, supaya badan tidak dingin seperti itu. Itu yang kedua yaitu tidak masuk angin. Ya, itu saja. Oke, terima kasih. Bapak kan buatan Bapak. Itu berarti ketika Pak Soleh maupun Pak Tikno ketika ngagem jaket atau ngagem helm itu Bapak-bapak sudah menerapkan motivasi dari luar jajaran ya. Kalau dari luar melakukan anak polisi, motivasi didenda. Nah itu motivasi eksternal. Kemudian kalau ini untuk kesehatan, untuk menghindari dari sakit, itu berarti sudah menerapkan motivasi internal. Nah, yang ketiga itu yang akan kita bahas di tema selanjutnya tentang tujuan disiplin positif, yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita menyayangi diri sendiri, makanya kita itu berharga ya. Saya akan menjadi apa yang seperti yang biasa saya melakukannya. Contoh, saya ingin satu. Nah, itu adalah cara saya menghargai diri sendiri. Saya
ini berharga, saya mampu, kenapa tidak, saya harus belajar, saya harus berprestasi. Itu adalah motivasi yang bagus sekali ya. Itu karena dari diri saya sendiri untuk menerapkan tujuan disiplin positif. Nah, coba yang ini kita perhatikan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada di tangan kanan sesuatu yang berharga, yang menurut Pak berharga itu dipegang di tangan kanan Pak. Coba Pak, nama Pak. Mas Soleh. Itu benda berharganya itu Bu Suryati sebelumnya tidak tahu. Nah, Bu Suryati tidak tahu Bu Suryati apa yang dipegang sama Pak Soleh. Pak Soleh cuma menawan Pak, kali Bu Suryati. Nanti biar diambil gambar. Nah, Pak Soleh memegang tangan Pak seperti ini digenggam. Lah kok alif Pak Subina? Nah ya udah, bener aku tadi kita sama lo betul apa? Nah, Pak Soleh ini sedang bermain peran. Pak Soleh itu mempunyai benda berharga. Jadi Pak Soleh memegangnya dengan erat. Nah, Bu Suryati kan ingin tahu benda apa yang dipegang sama Pak Soleh. Malah kalau bisa ini dimiliki juga. Nah, tugasnya Bu Suryati adalah membujuk, merayu, meminta, pokoknya tergantung Pak Soleh. Kalau menurut Pak Soleh itu benda berharga, Pak Soleh tidak mungkin dibuka. Tapi kalau tidak merasa berharga, bukan baik. Nah, sekarang coba Bu Suryati melakukan usaha ya, atau perjuangan apa agar Pak Soleh bisa membuka kepalan tangannya. Kira-kira isinya apa ya Pak? Berharga apa tidak Pak? Lebih dari 10.000. Saya kepek itu yang ada di aspalnya Pak Soleh kira-kira boleh apa tidak? Ya, kalau mau minta ya boleh. Ini cari dulu, baru cari nanti minta atau tidak itu. Ternyata nggak boleh, mungkin dengan apa ya imbalan. Iya kayaknya iya. Itu coba Pak. Diperiksakan sedikit saja Pak. Saya pengen lihat, nanti kan bisa, saya bisa iya apa tidak Pak minta pada waktu Pak pengen lihat toh. Ya, kalau Pak Soleh itu berharga, berarti tidak bisa. Tapi kalau wanita itu adalah namanya kembali. Menurut saya berharga tidak. Pak Soleh menganggap barang itu penting atau tidak? Iya, saya cuma pengen lihat belum memiliki. Nanti kalau sudah dibuka mungkin bisa memiliki dan bisa tidak. Penting itu dapat penting. Apa pakai balas? Apa pakai balas? Rapor sponsor. Bagaimana itu? Oh. Jadi itu menurut Pak Soleh benda berharga atau tidak? Dia bisa berharga, bisa tidak. Berharganya dari siapa? Ini berharganya ada dari segi materi gitu. Anggap menurut saya ya berharga untuk ya untuk untuk perjalanan ke tempat kerja dan sebagainya. Kalau berarti Bu Suryati sudah pandai ya memainkan perannya untuk membuka
Gara-gara rokok. Ada rokoknya yang kita tepuk tangan untuk Pak Soleh dan Bu Suryati. Terima kasih. Dari permainan drama yang diperankan oleh Pak Soleh dan Bu Suryati, kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya yang bisa mengontrol Pak Soleh itu untuk membuka itu sebenarnya Pak Soleh atau Bu Suryati, nggih? Iya, tepat sekali ya. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Kontrol diri itu ada di diri kita sendiri. Yes. Kita lanjut. Nah, ilusi kontrol ya. Menurut Dr. William Glasser, ilusi kontrol dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kaitannya kita guru, coba Bapak Ibu perhatikan. Nomor 1, guru dapat mengontrol murid, ya, yang satu. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, yang paling tepat itu yang nomor berapa? Tentang kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Guru mengontrol murid. Bisa apa tidak, Bu? Bapak Ibu? Bisa nih. Tapi kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita bisa ya. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Selanjutnya, orang dewasa, apa kita mempunyai hak untuk memaksa anak, Bapak Ibu? Tidak bisa nih. Kita sudah tidak boleh lagi ya memaksa anak. Kita hanya boleh menuntun. Nah, tema selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya makna asal dari kata ini berkaitan dengan disiplin terhadap murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nilai-nilai disiplin itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, coba kita perhatikan di sini. Setiap perilaku, perbuatan itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dipakai seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbentuk.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia. Nah, kita tahu ya, profil pelajar Pancasila mempunyai 6 dimensi. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta berkreatif. Selanjutnya, tentang kebutuhan dasar manusia. Saya ingin tahu, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia? Benar ya? Silakan menurut Bupati, kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Ya, apa ya? Ya, makan, ya. Yang lain? Jus mani lah. Itu yang Sama untuk Bupati yang sudah selalu setia mengikuti kegiatan saya. Coba Bu Tuti. boleh dulu lah. Boleh lah. Tekor. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang sangat mendasar, pertama yang jelas seperti Mbak tadi. Kalau kebutuhan pokok itu adalah sekunder yang seperti makan, pakaian, sandang, itu primer, yang sekundernya dan kebutuhan penunjang yang lainnya. Mungkin yang primer dan sekundernya. Pak Soleh pasti jawabannya gitu ini. Biasanya begitu. Saya malah lagi seperti ini. Kebutuhan dasar yang dimaksud Tuhan ini untuk kelancaran hidup atau kebutuhan dasar dalam pendidikan gitu. Itu yang tadi membingungkan saya seperti itu. Agar untuk kelancaran hidup kan itu berarti primer kebutuhan dasar itu yang untuk dasar untuk kebutuhan manusia dalam hubungannya dengan pendidikan itu apa saja oleh Soalnya memilih kebutuhan dasar manusia mencari kebahagiaan dunia. Itu malah yang kita cari selama ini loh. Bahagia itu sederhana. Bahagia menurut saya belum tentu bahagia menurut Pak Soleh. Contohnya Pak Soleh itu bahagia kalau mancing dapat ikan. Nah, ngetik teman Jogja mantan belum-belumnya ya. Belum-belumnya itu bahagianya Pak Soleh beda dengan bahagianya saya. Coba Bu Suryati. Kebutuhan dasar manusia apa? Yang pada dasarnya manusia itu memang tidak jauh-jauh dari uang ya. Penting dan pokok karena bahagia bisa diciptakan dari situ, Bu. Ini apa tidak, Bu? Berarti itu merangkap sebagai entrepreneur. Jadi apa-apa itu duit. Setuju Bu? Setuju. Kemudian kita simak. Coba Bapak Kepala Sekolah. Menurut pendapat kami, yaitu kebutuhan dasar dari manusia bisa harga diri dan juga cinta, begitu. Ya,
itu untuk menanggapi Pak Soleh tadi itu yang termasuk keamanan ada ya, keamanan kebutuhan fisiologis begitu. Itu. Terima kasih Bapak Ibu di sini. Semua jawabannya bagus dan semuanya benar. Nah, coba kita simak kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kita ada ilustrasinya ya. Ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan yang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Anda, kenapa, alasan apa Doni melakukan hal tersebut, meminta bekal temannya? Nah, kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan atau alasan atau motivasi ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita ketika melakukan sesuatu pasti ada yang melandasi, ada motivasinya. Sehingga ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, coba Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasarnya itu ada 5 ya. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ketiga, kebebasan atau freedom. 4, kesenangan atau fun dan kekuasaan, penguasaan atau power. Setuju nih kalau itu? Ternyata kita kebutuhan dasarnya itu ada 5. Nah, ini tentang kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat biologis. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, betul ya, betul. Nah, dari kasus di atas, Doni yang meminta bekal makanan temannya itu berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya dalam hal apa, Ibu Suryati? Betul, untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Dia tidak sanggup, makanya dia meminta samu temannya. Kedua, nah ini kebutuhan kasih sayang dan diterima, love and belonging. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Biasanya mereka belajar suka pada gurunya. Contohnya Bu Tuti. Nah, Bu Tuti adalah guru olahraga. Kalau di sekolah ini ternyata favoritnya ada agama sama olahraga. Jadi Dela-Dela pengen olahraga, Dela-Dela ingin agama, seperti itu. Atau ada kalau guru kelas ya kita baru duduk di kantor membebas langsung anak-anak ke kantor. Bu guru, maksudnya jam berapa?
Dia pengen pelajaran itu. Berarti anak-anak itu merasa nyaman atau diterima di sekolah kita ya. Alhamdulillah kita di SD 4 mampu menciptakan sekolah yang membuat anak merasa nyaman. Tidak ada yang merasa tersakiti atau merasa dicemooh di sekolah ini. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, diterima, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, dari kasus Doni itu berarti dia membutuhkan kebutuhan yang akan dia penuhi. Nah, di sini Doni juga sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, mungkin dia di rumah menunya tetap kayak misalnya kalau saya kalau enggak Pak, misalnya saya kan tiap pagi tanya sama anak-anak kelas 1, tadi kamu sarapan sama apa? Mesti kebanyakan ini Pak, katanya sosis, nugget, mie, itu. Padahal saya sih menyarankan anak-anak kelas 1 mendingan tejian, tempe, tahu, gitu yang sayuran hijau atau yang membuat sendiri. Kemudian kebutuhan dasar keempat yaitu kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan. Nah, contohnya Pak Soleh senangnya mancing Pak. Nah, Pak Soleh senangnya mancing, Bu Surati senangnya kuliner, Bu Tati kok senang ya Bu? Senang. Bu Tuti apa Bu? Masak. Bunga apa bunga? Bunga giring. Bapaknya memang gimana? Pak Tigno kepala sekolah kita ada guru olahraga, jadinya yang hobinya olahraga. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan ketawa. Jadi itu yang membuat kita senang. Itu adalah me time ya, cara kita membahagiakan diri sendiri kan seperti itu. Ada setiap orang cara mencari bahagianya itu sendiri-sendiri Bu, tidak bisa disamakan. Betul? Senangnya apa? Kalau saya shopping sama traveling harus selesai ya. Itu ketika kita melakukan hobinya kita ya, sebenarnya itu secara tidak sadar kita sudah memenuhi kebutuhan kita untuk mencari kebahagiaan, kesenangan. Aku senangnya senang, berarti aku benar senang. Aku senangnya maaf, berarti tiap hari kuliner, masak-masak kayak Mbak Sir. Iya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, anak-anak biasanya di sini kan senangnya bal-balan, ya. Jadi buh panas, buh puasa mereka tetap bal-balan walaupun sudah saatnya pulang atau sholat mereka tetap bal-balan. Dari kasus yang tadi, ketika Doni meminta bekal temannya, ia melakukan karena iseng dan menikmati lah ini. Ternyata dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, gitu. Kesal ketika diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu. Loh,
Mereka jadi ini pokok senangnya nyari di kantornya. Nyari di kantor. Berarti senangnya kan bisa gitu. Bahagia banget. Maka berarti Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kelima, penguasaan atau power. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa, kecewa kalau keinginannya tidak dipenuhi. Dan mereka biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kan kita misalnya sebagai guru ya di kelas kan mesti ada anak yang menonjol, pokoknya senengannya ngatur kancane, pokoknya kancane kudu manut, nek ora manut, pokoknya ora balas. Nah itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan atau power. Nah ini sudah nih. Kemudian ke motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan motivasi. Monggo Pak Soleh, kayaknya udah siap banget jawaban. Motivasi ya semacam dorongan pada seseorang untuk melakukan sesuatu lah. Mungkin bisa berupa berupa contoh, berupa arahan, berupa nasihat dan sebagainya. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Soleh atas jawabannya. Mbak Suryati ingin menjawab? Kayaknya udah siap banget kok. Apa Bu Tati siap-siap? Dorongan yang ada pada manusia untuk melakukan sesuatu. Dorongan itu apa yang melandasi. Kemudian Ibu Tuti, coba yang dimaksud dengan motivasi. Itu sudah diwakili. Jadi ya sebetulnya hampir sama dengan Pak Soleh ini kaitannya motivasi, yaitu adalah memberi dorongan atau untuk bisa saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sesaji, ya supaya anak-anak atau guru-guru diberi motivasi supaya nantinya lebih baik begitu. Itu saja. Terima kasih, jawabannya sangat konkret. Ibu Suryati kayaknya udah siap banget. Apa Bu? Oh sama deskripsi ya, jadi apa-apa sama ya. Nah, motivasi perilaku manusia ya. Motivasi itu ternyata terdiri dari dua Bapak Ibu. Ini motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Nah, dalam bukunya Luxemburg Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Ada 3 ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, Pak Soleh ketika memakai helm itu alasannya apa Pak? Pertama, keamanan. Keamanan dari kalau ada bom, ya bukan jatuh itu. Kedua, bukan ada polisi. Yang ketiga, ya matanya aman, nggak kelilipan. Terutama itu untuk aman. Itu
berarti Pak Soleh sudah menerapkan motivasi eksternal dan internal. Coba Bapak kalau Bapak mengagum jaket, alasannya apa Pak? Meneliti motor. Ya pertama yang pertama yaitu menghindari angin ya, supaya badan tidak dingin seperti itu. Itu yang kedua yaitu tidak masuk angin. Ya itu saja. Terima kasih. Bapak kan juga tebak itu berarti ketika Pak Soleh maupun Pak Tikno ketika ngagem jaket atau ngagem helm itu bapak-bapak sudah menerapkan motivasi dari luar dan dalam ya. Kalau dari luar melakukan anak polisi mesti didenda. Nah itu motivasi eksternal. Kemudian kalau ini untuk kesehatan, untuk menghindari dari sakit, itu berarti sudah menerapkan motivasi internal. Nah, yang ketiga itu yang akan kita bahas di tema selanjutnya tentang tujuan disiplin positif, yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Kita menyayangi diri sendiri, makanya kita itu berharga ya. Saya akan menjadi apa yang seperti yang biasa saya melakukannya. Contoh, saya ingin satu. Nah, itu adalah cara saya menghargai diri sendiri. Saya ingin berharga, saya mampu. Kenapa tidak? Saya harus belajar, saya harus berprestasi. Itu adalah motivasi yang bagus sekali ya. Itu karena dari diri saya sendiri untuk menerapkan tujuan disiplin positif. Nah, coba yang ini kita perhatikan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu ternyata hukuman Bapak Ibu. Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan itu hukuman, karena itu tidak ada korelasinya ya, lambat online. Itu sangat menyakitkan buat anak. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di atas meja itu adalah konsekuensi. Nah, contohnya seperti ini. Ngotori berarti kita punya tanggung jawab untuk membersihkan, itu namanya konsekuensi. Yang ketiga, murid kita push up 15 kali. Nah, itu namanya hukuman. Yang keempat, berdiri di kelas sambil mengangkat 1 kaki. Itu juga hukuman. Yang kelima, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu berarti juga konsekuensi. Nah,